Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada episode kali ini ada satu cerita datang dari Mas Hartono di Magelang. Mas Hartono itu, kok di Magelang? Di Purbalingga, mohon maaf. Mas Hartono itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya. Tidak disebutkan tahunnya berapa, cuman hal ini berhubungan dengan pekerjaannya si Mas Hartono. Nah, sebelumnya itu kan ada satu cerita mengenai seorang security bapak-bapak gitu ya di sebuah perumahan kompleks. Nah, Mas Hartono ini nggak ada latar belakang security sama sekali. Cuman karena waktu itu kebetulan dapat informasi dari temannya kalau ada salah satu butik di situ yang memang lokasinya sendiri bukan di daerah yang ramai. Ya ramai, orang mondar-mandir naik kendaraan, tapi untuk di sekitaran situ itu belum banyak rumah. Di sana itu cuman ada ya sawah-sawah begitu ya. Ada beberapa rumah tapi tidak banyak. Kalau siang ramai, cuma kalau malam itu sepi banget. Nah, awalnya butik itu berdiri semuanya baik-baik aja. Udah sekitar 2 tahun, tapi belakangan butik itu tuh kebobolan. Jadi memang barang-barang yang di dalam itu nggak diambil, tapi yang diambil itu uangnya. Di situ ada uang cash yang ditaruh di laci, dikunci di situ ya. Itu yang dibobol, dan akhirnya yang pemilik butik itu ya udah mending cari orang deh buat jagain malam, kata si itu kan. Akhirnya sudah, Mas Hartono pun singkat cerita ya prosesnya seperti apa nggak diceritakan secara detail. Mas Hartono pun akhirnya melamar di sana dan diterima meskipun dia itu nggak punya basic security sama sekali. Cuman memang perawakannya itu hitam, kepalanya, rambutnya, potongannya itu model-model kayak TNI seperti itu. Badan juga keker, tegap gitulah. Nah, dari situ mungkin kali ya udah Mas katanya. Cuman jaganya itu malam katanya. Kalau siang sih kayaknya nggak perlu, kata si yang punya butik kan. Ya udah Bu, nggak apa-apa, kata si Mas Hartono. Ya orang memang dia itu lagi butuh pekerjaan ya, diambillah itu pekerjaan tadi. Dan singkat cerita, hari pertama Mas Hartono jaga butik itu malam hari. Di satu sisi seneng ngasih tahu orang tuanya, "Mak, aku dapat pekerjaan." "Apa?" "Jadi tentara," katanya. "Wih, jadi tentara? Jadi tentara kok pekerjaan gitu kan? Kan kamu harus daftar, harus sekolah." "Bukan, Mak. Aku jadi satpam," katanya begitu. "Oh, jadi satpam. Di mana?" "Itu, Mak, di butik." "Butik itu apa?" Ya maknya nggak ngerti gitu. "Butik itu toko pakaian, Mak," kata si itu ya. "Oh, toko pakaian. Emang kenapa? Emang satpam sebelumnya keluar atau bagaimana?" "Enggak, Ma, itu kemarin katanya kebobolan gitu." "Oh, begitu." "Iya, soalnya ditinggalin sih, Mak, kan emang daerahnya begitu sepi, Mak. Jadi nyari orang buat jagain itu." "Berarti kamu kerjanya kapan?" "Aku kerjanya malam, Mak," gitu. "Udah kerja malam? Emang kamu nggak takut, no?" Gitu. "Ya, enggak sih, Mak. Ya takut sih ada, cuman daripada nggak ada pekerjaan, Mak." "Oh iya juga, ya wislah terserah kamu," kata si Mak. Ya dapat restu dari orang tua, akhirnya dijalanilah oleh Mas Hartono. Hari pertama masuk malam, itu sekitar jam 8 malam, itu Mas Hartono tiba di sana. Jadi pagi itu pun nanti kerjanya itu 12 jam ya sehari, itu sampai jam 8 juga. Biasanya itu karyawan itu udah pada datang ke sana. Nah, saat karyawan udah datang, Mas Hartono handover kunci. Dia pun pulang. Udah, bukan handover kunci ya. Maksudnya serah terima pekerjaan lah. Ini semuanya udah aman, gak ada yang berkurang sedikit pun, yang ada nambah gitu ya. "Nambah apa, Mas?" "Nambah iler," katanya begitu. Wah, si Mas Hartono itu langsung cepet akrab karena memang Mas Hartono orangnya tuh ya begitu. Akraban sama orang ya, sama karyawan di sana pun jadi cepet akrab gitu. Nah, malam itu datang sekitar jam 8 malam. Udah biasa lah begitu ya. Cekrek ya, beberapa lampu memang udah dimatikan. Mas Hartono pun masuk ke dalam. Dia pun berpikir, hari pertama bekerja itu udah langsung bosen.
biasanya jam segini aku itu di rumah keluar nongkrong sama teman-teman gitu ya. Hari ini aku kok hidup di tempat mewah seperti ini cuman gak ada temennya, kata si Mas Hartono. Kok sepi banget kayak gini ya, bosen aku gitu ya. Ngapain ya nonton TV? Alas nonton TV ya aku bosen, aku gak percaya dengan berita-berita itu. Sinetron yo males, kata si Mas Hartono. Ngapain ya gitu ya. Alah wis udes mondar-mandir ya akhirnya cuman pecicilan aja di sana, explore. Oh ini tuh ini, oh ini baju ini, lihat harganya. Harganya mahal, asem, kata si Mas Hartono ya. Pantesan bagus ini kalau yang make cantik. Wah ini keren banget sih. Cuman kalau yang make, alah tergantung yang make, kata Mas Hartono. Sudah muter lagi ke situ kan malam itu sampai sekitar jam 10 malam. Itu udah bener-bener bosen. Sama aku keluar aja apa gimana ya. Itu udah begitu ya hari pertama. Aku bosen banget udah gitu. Mana sepi lagi makin malam. Aku bener-bener sendirian di sini. Kalau di lantai atas, membayangkannya yang enggak itu 2 lantai ya. Alah sudahlah aku diem aja di sini, nyari spot buat tidur. Yang penting kan aku nungguin di sini. Aku tidur ya nggak masalah harusnya gitu kan. Udahlah aku nyariin spot gitu, kata si Mas Hartono. Dia pun sekitar jam 10 lewat lah, mungkin belum jam 11 malam itu udah rebahan di sana. Udah rebahan, bener-bener rebahan, pikiran itu melayang kemana-mana. Oh ini di kampung itu lagi begini gitu ya. Aku di sini sendirian, meranak banget pikirnya Mas Hartono. Sampai dia pun akhirnya udahlah merem lah, nanti aku ngeliat sebentar jam 12 nanti bangun. Baru merem sebentar, belum tertidur waktu itu. Mas Hartono itu mendengar kan deretan baju itu yang digantung-gantung, kalau digeser itu kan bunyi serak gitu, khas ya. Khas hanger sama pipa itu loh. Serak, ada bunyi seperti itu. Mas Hartono mendengar itu tadi serak. Apa itu ya? Suara apa ya? Bunyi lagi serak. Kok ada suara, kata si Mas Hartono. Dia pun akhirnya bangun melek. Woi, siapa di situ gitu kan? Siapa di situ? Ada orang di sini. Itu ngomong kayak gitu dan suaranya itu posisinya di ruang tengah sana. Sebagai gambaran aja, butik itu sebenarnya rumah. Jadi kayak ada ruang tamunya, ada ruang tengahnya, nanti ada ruangan-ruangan yang lain, seperti rumah mewah lah begitu ya. Mas Hartono itu posisi tidur di ruang tamunya. Cuman ya ada deretan-deretan jualan butik itu tadi. Nah, di situ dia terbangun, suara itu datangnya dari ruang tengah, serak. Itu siapa gitu kan sama Mas Hartono. Ada orang di sini. Mas Hartono pun bangun. Itu memang lampu listrik kan masih nyala, tapi Mas Hartono itu selalu sedia senter kecil, takutnya tiba-tiba listrik mati atau dimatikan, dia itu masih pegang cahaya begini kan. Didatengin ke ruang tengah, nggak ada siapapun. Waduh, nggak ada siapapun di sini, kata si Mas Hartono. Balik lagi lah ke ruang tamu. Akhirnya di ruang tamu lah. Nah kali ini Mas Hartono itu berhasil tidur. Suara serak itu hilang. Bangun-bangun itu sekitar jam 4 pagi. Ya cuman ya dia udahlah jam 4 pagi aku nggak mau ketiduran lagi. Nanti repot kalau misal bangun ternyata kesiangan. Malu gitu kan. Hari pertama kerja ketahuan tidur, bangun kesiangan. Reputasiku nanti buruk, pikirnya Mas Hartono. Akhirnya udah bangun jam 4. Cuma nongkrong di depan begitu kan sampai pagi, bener-bener pagi ya, sholat subuh dan sebagainya. Pagi udah mulai terang, jam 7 karyawan pun itu udah mulai pada datang ke sana. Disitulah berkenalan gitu kan. Oh ini mbak, semuanya itu udah beres gitu kan, semuanya itu udah rapi, nggak ada yang saya pegang, kata si Mas Hartono. Nggak ada orang kesini, pokoknya laporan lah selesai. Mas Hartono pulang, cerita sama emak bapaknya begini, enak no gitu pekerjaanmu. Kamu bisa nyambi kerja no. Nyambi kerja apa bu? Ya malam jadi satpam, cuman tidur di situ doang. Pagi harinya kamu ngerjain yang lain katanya. Ngerjain apa mak? Ternak ayam atau apa di belakang itu kan bisa lumayanan. Iya ya mak ya.
cuman buat beli ayamnya belum ada. Ya udah, tunggu sabar, nunggu gajian, kata si emaknya. Akhirnya sudah. Iya juga, memang nunggu gajian baru nanti aku sebagian beliin ayam, lumayan bisa tak ternak dan sebagainya, menghasilkan kan. Akhirnya sudah. Hari kedua Mas Hartono bekerja malam itu, kondisinya itu tidak jauh beda seperti kemarin. Sepi nyenyet, waktu itu lagi musim kemarau ya. Sepi nyenyet, hawa pun udah mulai dingin. Meskipun rapat itu bangunan tersebut, cuman kerasa AC itu udah mati semua. Cuman itu Mas Hartono itu kerasa, wah agak dingin malam ini gitu ya. Apa ini sisa AC dari siang, dari pagi sampai sore ya? Atau bagaimana ya? Alah udahlah, aku ndak mau nyalain AC, pikirnya Mas Hartono. Aku juga ndak ngerti sama ininya, remote-nya gitu. Nanti salah-salah repot gitu, kata Mas Hartono. Nah malam itu lagi-lagi dia memanfaatkan, daripada aku mikir yang enggak, mending aku tidur aja deh. Kali ini tuh lebih sore, jam 10. Karena udah merasa bosen banget, dia pun mencoba untuk berbaring gitu, rebahan. Lagi-lagi bunyi srek, srek gitu kan, si itu di ruang tengah itu. Akhirnya apa? Mas Hartono pun bangun. Begitu bangun, nengokin kan ke ruang tengah sana. Oh, langsung begini, langsung, oh maaf Bu, tak pikir Ibu udah pulang, kata Mas Hartono. Tak pikir saya sendirian Bu di sini Bu. Itu si ibunya, jadi ibu majikannya itu ada di situ. Si ibu majikannya itu cuman mesem begitu doang, sambil itu seolah-olah kayak lihat-lihat butik di sana. Ya Mas Hartono mau ngapain lagi gitu kan? Udahlah, aku balik lagi ke ruang tamu. Ternyata ibu bos belum pulang gitu kan. Ya udah, aku duduk aja di situ. Keluarlah ke teras ke sana. Akhirnya sudah masuk lagi. Udah pulang belum sih ya? Tapi mobilnya ndak ada gitu. Emang apa ibu tuh tidur di sini atau bagaimana gitu? Saya pastiin aja lah, sebagai seorang security aku punya hak bertanya begitu kan. Meskipun bertanya ke bos, soalnya ini berhubungan dengan keamanan ini butik sama keamanan majikanku tentu saja gitu, kata Mas Hartono. Pikirnya seperti itu. Akhirnya apa? Dia pun masuk lagi ke sana, ke ruang tengah. Yang nggak berani bengok-bengok, bu, begitu enggak, dicariin dulu ke sana kemari. Bu, manggilnya tuh pelan-pelan gitu kan. Setiap ruangan digeledah, sampai ke lantai 2 pun di sana yang gelap lampunya dinyalain pun digeledah sama Mas Hartono. Tapi nggak ketemu sama si ibu bos tadi. Kok udah ada ya? Terus tadi siapa? Jangan-jangan itu setan penunggu butik sini lagi gitu ya. Udahlah, turun lagi lah. Turun, tek. Akhirnya dia balik ke ruang tamu di sana. Pengalaman malam kedua itu seperti itu. Keesokan paginya karyawan datang, Mas Hartono cerita. Yan, sini Yan. Apa Mas? Yan, kamu percaya setan enggak gitu? Maksudnya gimana Mas? Enggak boleh Mas percaya sama setan. Bukan percaya sama setan, maksudnya kamu percaya ada setan enggak gitu? Ya aku percaya Mas, kata si Yani itu tadi. Emang kenapa Mas? Sampean lihat setan ya di sini ya, katanya. Aku nggak tahu itu setan atau bukan, kata Mas Rida. Terus sampean lihat apa? Aku ngeliat ibu, katanya. Ibu itu maksudnya ibu bos ya. Aku itu ngeliat ibu. Ngeliat ibu? Emang malam-malam kesini Mas? Ya nggak tahu, kata Mas Hartono. Saya lihat ke depan, mobilnya nggak ada. Saya lihatnya di dalam, serak bunyi. Saya bangun, tengokin. Loh, ibu bos di sini ternyata belum pulang. Sampean nih apa ini? Ibu bos itu gak ada suaminya loh. Katanya begitu, kata si Yaninya. Enggak, saya tuh nggak mikir sampai sana gitu. Buru-buru saya nggak berani, kata si Mas itu. Kata Mas Hartono, saya tuh nggak berani begitu-begitu. Tapi beneran. Makanya kayaknya itu setan. Soalnya apa? Karena ada ibu bos, saya kan nggak enak gitu kan. Saya keluar ke teras di situ nungguin. Adalah mungkin 10-15 menit, terus udah saya masuk lagi ke dalam. Maksudnya mau memastikan, Bu, ibu mau pulang atau mau apa, mobilnya itu nggak ada. Setidaknya begitulah, ada obrolan gitu ya. Memastikan.
Pas tak cariin ke dalam, nggak ada gitu ya. Mbak Yaninya itu cuman, sudahlah mas gitu ya, udah biasa di sini. Udah biasa gimana Yan? Ya pokoknya udah biasa. Yan, tunggu dulu gitu. Apa sih mas, aku ini mau masuk? Ya bentar, udah biasa gimana? Saya kan orang baru di sini dan tahu sendiri kan saya itu bagian malam, tempat setan itu pada keluar, kata si Mas Sartono. Mas, yang ibu nongol itu nggak cuman siang mas, nggak cuman malam mas, siang juga pernah seperti itu katanya. Dan ibu itu nggak pernah kesini, ibu juga bingung katanya. Udah tahu orang saya nggak pernah kesini kok. Hari itu saya nggak ke situ gitu ya kata si ibu. Tapi ada mas gitu. Dan karyawan banyak yang lihat. Oh begitu. Waduh, Mas Sartono udah mulai ada tantangan lagi kan. Pulang lah cerita biasa sama bapak sama emaknya. Ya emaknya, alah setannya begitu masa takut gitu. Takut kalau genderuwo atau apa nanti kamu dilempar ke langit no. Nggak usah takut gitu. Cuman kayak gitu doang disapa bu gitu kan. Terus udah kamu tidur lagi kata si emaknya. Iya ya mak ya, nggak usah takut ya mak ya, nggak usah takut, ngapain takut, itu cobaan pekerjaan kata si maknya. Iya, hari ketiga pun masuk lagi. Mas Hartono itu nggak ada liburnya, jadi kerjanya itu nggak ada libur. Libur itu berdasarkan izin aja, kalau misal mau izin Mas Hartono itu libur kecuali darurat begitu ya. Kalau nggak darurat ya itu minta izin libur. Nanti biar si ibu bos itu mempersiapkan pengganti sementara malam itu ada orang lah yang jaga di sana gitu. Nah ini malam itu Mas Hartono masuk seperti biasa ke situ jam 8, kondisi udah sepi. Tiduran, masih kepikiran sama si ibu yang kemarin dan akhirnya apa? Lagi riap-riap seperti biasa ya jam 10 begitu kan. Nanti ujung-ujungnya ya tidurnya agak lumayan cukup malam. Nah ini lagi tiduran begini, serak lagi. Nah udah datang tuh. Tak samperin kata si mas. Akhirnya disamperin lah si itu tadi ke ruang tengah. Bener ada kayak kemarin si ibu itu lagi ngeliatin, ada yang digantung-gantung di atas begitu kan. Ibu itu lagi ngeliatin membelakangi si Mas Hartono. Bu, maaf, permisi, kata Mas Hartono. Ya, dijawab sama si ibu tadi, cuman nggak nengok ke belakang. Ibu itu cantik, kata si ibu bosku itu cantik, biarpun udah lumayan begitu ya, udah lumayan tua, itu udah hampir 60 tahunan lah segitu. Cuman masih terlihat muda, masih terlihat elegan, sukanya tuh pakai kebaya begitu kan. Bu, iya, ibu apa ndak pulang atau mau tidur di sini atau bagaimana bu? Saya cek kemarin mobil ibu ndak ada. Iya bu, kemarin ya bu. Ya itu kata si, aku belum cek hari ini bu. Si ibu itu diem aja begitu kan. Maaf, Mas Hartono tuh ke depan ngecek mobil. Beneran mobilnya ndak ada. Masuk lagi ke situ. Ibunya masih di sana. Bu, mobil ibu ndak ada gitu kan. Ibu berarti nanti mau dijemput atau mau tidur di sini atau bagaimana bu gitu kan. Si ibu tadi diem lagi. Mas Hartono kan ya nggak berani memaksa, bu jawab dong atau apa, itu enggak lah. Mas Hartono pun diem dan merasa asem, aku dicuekin. Oh iya tapi ini kan setan ya. Itu bingung antara ini setan dan bukan. Ya tapi ini kan setan ya. Nah akhirnya si ibu tadi pun ngomong, nggak apa-apa, saya nggak perlu pulang, kata si perempuan tadi. Saya memang hidupnya di sini, saya itu tidurnya di sini. Jadi kamu nggak usah terlalu pusing, kamu nggak usah terlalu memikirkan saya, bagaimana saya pulang, bagaimana saya pergi, bagaimana saya tidur, dan sebagainya. Saya itu bisa tidur di mana aja di rumah ini. Baik bu. Mas Hartono itu nggak mencerna omongan ibunya secara mendalam begitu ya. Dia tuh kayak, oh ya sudah berarti ibunya tidur di sini. Ya memang ini rumah dia sih gitu ya. Aku yang numpang di sini, aku yang digaji. Baik bu, saya kembali melaksanakan tugas. Iya, kata si ibu tadi. Udah Mas Hartono pun balik lagi ke situ. Asem, aku udah bisa tidur malam kalau begini ya gitu ya.
Mas Hartono pun duduk di ruang tamu di situ, ada biasa tidurnya kan di sofa ya. Nah, ini duduk di sofa itu tadi. Si ibu itu keluar, masuk ke ruang tamu ke situ. Mas, kalau kamu misal mau tidur, tidur aja ndak apa-apa. Jangan merasa terganggu dengan kehadiran saya, kata si ibu. Masih dengan ramahnya, masih dengan anggunnya begitu ya. Baik bu, iya bu. Mas Hartono itu malu gitu. Oh saya ndak tidur bu, saya lagi tugas bu, begini bu. Kemarin saya juga lihat kamu tidur dari awal bekerja, kamu tidur di sini. Ya ndak apa-apa, kata si ibu tadi, ndak apa-apa. Asem, kata si Mas Hartono. Iya juga ya, berarti udah ketahuan ya. Iya bu, iya bu. Ya, oh, tapi tetap aja Mas Hartono ya malu gitu, misal mau tidur atau bagaimana. Tapi ya begitu. Si ibu tadi udah balik jam 12 malam, ngantuk banget. Aduh, aku ngantuk banget begini ya. Alas tidur sambil nyender, kata si Mas Hartono. Akhirnya tidur nyender begini. Tidurlah dia. Mas Hartono sesekali kebangun dan ibu itu ini lewat di depannya, bolak-balik seperti itu kayak ngecekin barang-barang. Mas Hartono kan, oh siap bu. Nggak apa-apa, tidur lagi aja, kata si ibu itu. Saya udah tidur bu, saya cuma duduk, katanya. Udah orang saya lihat, kamu tidur aja, nggak apa-apa, kata si ibu. Baik bu, ya tapi nggak enak masa bawahannya gitu ya, karyawannya duduk, si majikannya itu jalan-jalan di depan lagi ngeliatin ini, ya nggak enak, nggak etis lah pikirnya Mas. Dia pun tetap berdiri di situ dan ibu itu berhenti nengok gitu ya ke arah si Mas Hartono. Nggak apa-apa mas, kamu tidur aja, kamu duduk terus kamu tidur aja, nggak apa-apa, kata si ibu tadi. Baik bu, tapi Mas Hartono tetap masih berdiri. Kamu duduk, kata si ibu itu ya. Akhirnya dibegituin, Mas Hartono pun nurut, jadinya duduk begini ya, tapi tegap begini kan. Ibu itu pun pergi ke sana. Ke belakang lagi, terdengar bunyi serak-serek. Mas Hartono pun, iya aku udah diizinin tidur ya. Alah sudahlah, maaf ya bu ya gitu ya. Akhirnya dia miring tertidur lah. Mas Hartono pun tidur karena saking ngantuknya ya. Bangun pagi seperti biasa jam 4. Nah esokan paginya cerita lu sama si Yani, sama si Ella, sama si Nita, siapalah pokoknya karyawan-karyawan itu ya. Semalam aku ketemu sama ibu, aku ngobrol, katanya begitu kan. Ngobrol apa? Aku disuruh tidur, katanya begitu. Disuruh tidur terus ngapain aja? Kalian itu kenapa sih pikirannya ngeres, kata Mas Hartono ya. Kalian kenapa pikirannya kotor? Aku disuruh tidur, kata si ibu. Orang biasanya juga kamu tertidur. Saya itu di sini, saya itu hidupnya di sini. Saya bisa tidur di mana aja, kata si ibu itu begitu. Mas, itu tuh bukan ibu, kata si Yani ya. Itu tuh setan mas, kata si Yani-nya begitu. Iya juga. Nah Mas Hartono tuh baru nyadar lagi. Iya juga ya. Aku itu dari semalam berpikir itu memang bener ibu majikan gitu, kata si Mas Hartono. Ya sudah. Oke, itu setan gitu. Nah, akhirnya sudah Mas Hartono pun pulang. Nah saat pulang ternyata cerita itu tembus ke ibu bos dari Yani, dari karyawan-karyawan yang lain lagi ngobrol-ngobrol. Bu, ada cerita bu dari Mas Hartono gitu katanya. Cerita apa katanya? Semalam dari awal bekerja di sini katanya ya ditemuin yang mirip ibu itu gitu. Oh begitu katanya. Wah menarik katanya, kata si ibu ya. Akhirnya si ibu tadi, ibu bosnya itu nungguin Mas Hartono. Nungguin Mas Hartono saat itu sebelum Mas Hartono datang ke sana ya. Itu ditungguin dan akhirnya ketemu. Ibunya tuh nggak pulang dulu, sengaja pulangnya tuh dimalamin sendirian waktu itu. Mas Hartono buka pintu, jegrek. Begitu masuk ke dalam, masuk ke ruang tamu ke sana, si ibu lagi duduk di situ. Itu Mas Hartono masuk. Asem, kamu ternyata setan, kata si Mas Hartono gitu. Kamu ternyata setan ya kan? Orang ibu bos saya itu udah pulang. Wah, kamu mau ngerjain saya, katanya. Kamu itu ternyata setan, kamu penunggu sini kan gitu. Tapi kenapa mirip-mirip sama ibu, katanya, sama bos saya, kata si ini. Apa mentang-mentang karena bos saya cantik gitu kan. Terus kamu jadi ngikut-ngikutin. Wah, kamu ini nih. Padahal itu bosnya sebenarnya gitu. Itu ibu bosnya cuma senyum. No. Hartono, katanya.
Apa? Kata Mas Hartono begitu. Kamu setan. Oh. Hartono, kamu setan gitu kan. Ngikut ibu bos saya gitu. Tapi enggak apa-apa sih, lumayan kamu buat temen saya di sini kalau malam. No, ini saya, no. Ini bukan yang kamu temui kalau malam-malam itu. Ah, ngarang, kata si Mas Hartono. Kamu, udahlah gitu kan. Udah. Karena mikir. Mas Hartono malah begitu. Mikir. No, jangan begitu, kata si ibu. Ini tuh saya beneran. Ini tuh ibu bosmu. Ini tuh saya gitu. Yang kamu temuin semalam itu bukan gitu. Ini tuh saya. Saya sengaja nungguin kamu kesini karena saya tuh dapat cerita dari Yani. Katanya kamu malam-malam ketemu orang itu mirip saya di sini. Apa bener? Bu, ini beneran ibu? Iya, ini saya beneran. Bu, mau ngapunten gitu. Minta maaf sih Mas Hartono-nya gitu. Minta maaf, Bu. Oh, saya enggak, sudah apa-apa, kata si ibunya, sudah enggak apa-apa. Jadi emang kamu ketemu itu, no? Iya, Bu, gimana ceritanya? Akhirnya cerita lah, kurang lebih sekitar 1 jam. Diceritakan semuanya pengalaman, dan Mas Hartono, sekitar jam 9 malam, si ibu itu pun siap-siap pulang. Ya udah, no, saya pulang. Ini mobil saya ada di sini kan, gitu. Iya ya, Bu, bener juga ya, Bu. Ya wis, sudah enggak apa-apa. Ada satu cerita, no. Tapi kamu ndak usah ngomong ke karyawan yang lain. Saya itu punya saudara kembar. Tapi saudara kembar saya itu udah meninggal. Udah lama, udah 15 tahun yang lalu. Sama lah, mirip sama saya itu gitu ya. Namanya orang kembar itu kan mirip banget. Kebetulan kita itu memang sangat mirip, kata si ibu. Cuman saudara saya itu sakit dan meninggal. Ide butik ini itu adalah ide saya sama saudara kembar saya. Ini menjelang pergi, ibu itu ngomong itu di depan pintu mau keluar. Mas Hartono pun mendengarkan. Ya, itu kemungkinan yang kamu lihat itu adalah saudara kembar saya, no. Udah biarin aja, enggak apa-apa. Kamu enggak usah merasa enggak enak, enggak usah merasa takut atau apa, enggak. Dia itu cuman di sini ya sama kayak kamu, menjaga gitu ya. Cuman keliling-keliling begitu doang, udah biarkan aja gitu ya. Ya tetap kalau mau nyapa silahkan. Tapi sudahlah, ndak usah terlalu ngobrol panjang, kata si ibu itu. Akhirnya sudah, ibu pun pulang. Mas Hartono itu malu bukan main. Asem, ini aku kalau cerita ke Yani, pasti Yani ngakak nih gitu kan. Akhirnya sudah, malam itu Mas Hartono pun berusaha terbiasa. Ya kalau misal memang muncul terus sosok yang mirip ibu itu, setiap hari itu muncul. Kalau Mas Hartono niat ngeliatin ya itu pasti muncul. Tapi kalau enggak ya sudah, Mas Hartono itu sudah terlanjur tidur, dia itu enggak melihat apapun. Nah, keesokan paginya cerita sama Yani, Ella, dan siapa tadi ya, cerita, semalam aku begini-begini udah tak omelin, ya kamu setan kan? Ternyata itu ibu, ternyata ibu bos. Aku malu, kata si Mas Hartono. Wah, beneran diketawain sama si karyawan tadi. Oh, sampean gitu kan, PDP. Ya orang mau di sini ndak bilang, ya saya ndak ngerti. Orang udah jongkot di situ, udah duduk di situ, ternyata itu ibu bener. Tak pikir itunya Mas Hartono hampir keceplosan, kembarannya ibu. Tapi hal itu direm. Enggak, aku enggak. Udah itu aja, kata Mas Hartono. Udah aku pulang. Akhirnya Mas Hartono pulang. Selanjutnya bekerja di sana lumayan cukup lama Mas Hartono, sekitar 3,5 tahun. Sampai akhirnya dia bosan gitu ya, menemukan pekerjaan yang lebih bagus sekali, yang lebih produktif. Akhirnya Mas Hartono keluar dari tempat tersebut. Itu aja, ternak ayam maksudnya. Itu aja satu cerita dari Mas Hartono di Purbalingga sana. Terima kasih banyak Mas Hartono. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru. Terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja terima kasih. Yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki, yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.